Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini akan disampaikan tentang panduan tata cara berwudu untuk siswa-siswi SDIT Bina Auladi. Yang pertama yang harus kita ketahui tentang dalil disyariatkannya wudu. Yang pertama dari Al-Quran, terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka cucilah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku, usaplah kepalamu dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini wudu yang wajib ya, sedangkan yang sunnahnya dijelaskan di dalam hadis Nabi. Sedangkan dalil disyariatkannya wudu dari hadis adalah innama umirtu bil wudu idza qumtu ila sholati, hanyalah aku diperintah untuk berwudu apabila hendak melaksanakan sholat. Ini dua dalil sebagai pendahuluan. Untuk selanjutnya kita perhatikan kaifiat atau tata cara pelaksanaan berwudu. Yang pertama adalah kita perhatikan berniat dalam hati dan tidak diucapkan, tidak ditalafuz ya, tidak dilafazkan, cukup di dalam hati. Kemudian selanjutnya kita mengucapkan basmalah ya. Selanjutnya mencuci tangan sebanyak 3 kali. Lihat gambar nomor 1. Ini kita ucapkan. Kita cuci tangan kita sebanyak 3 kali dan menyela-nyela di antara jari jemari kedua tangan. Ini seperti ini. Di sela-selanya. Perhatikan gambar nomor 2. Ini gambar nomor 2. Mencuci tangan itu dengan mencuci kedua telapak tangan serta menyela-nyela di antara jari jemari kedua tangan. Jadi jelas di sela-sela ini ya, ini kan kita di sela-sela itu kita perhatikan. Ini yang pertama. Ya, yang didahului dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah berkumur-kumur dan istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung dengan telapak tangan kanan, lalu istinsyar, menyembur air keluar dengan tangan kiri. Lihat gambar nomor 3 ini. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi memasukkan air ke dalam mulut sebanyak 3 kali. Di gambar nomor 4 ada catatan berkumur-kumurlah dengan sungguh-sungguh, yaitu menggerakkan air ke seluruh bagian dalam mulut. Demikian juga dengan istinsyaq, harus bersungguh-sungguh, yaitu dengan menghirup air hingga ke bagian dalam hidung, kecuali sedang saum, khawatir akan tertelan. Jadi kita ambil air ke mulut dengan tangan kanan, kita kumur-kumur sambil air dimasukkan ke dalam hidung, kita masukkan, kita berkumur-kumur, kemudian kita tarik, kita kumur-kumur, kita tarik airnya itu, kemudian kita semburkan, gitu ya. Kita kumur-kumur sambil tarik, nanti kita semburkan. Itu kita lakukan sebanyak 3 kali di dalam mencuci mulut. Jadi tidak asal, ada proses-proses bagaimana cara berkumur-kumur. Kemudian untuk selanjutnya kita perhatikan adalah membasuh muka sebanyak 3 kali. Nah, batasan muka adalah dari telinga satu ke telinga lain dan dari batasan tempat tumbuhnya rambut kepala di atas kening atau dahi hingga dagu. Nah, ini batasannya dari sini ya. Kalau kita ini wajah kita, ini batasannya nih. Dari sini sampai ini, sampai dagu kita, dari kening sampai atau ujung rambut sampai dagu. Kemudian
kita perhatikan batasan muka yaitu dari pangkal tumbuhnya rambut atas sampai ujung dagu dan dari telinga kanan sampai telinga kiri. Jadi kalau kita lihat panjangnya nih dari sini, ini panjangnya tumbuh rambut sampai dagu. Ya, sedangkan lebarnya itu dari ini telinga yang satu, ya ujung telinga yang satu sampai yang selanjutnya. Jadi kalau kita ambil air, misalkan kemudian kita muka kita, gitu ya, di wajah kita, jadi semua dari sini terus kita pasahkan sampai sini, gitu ya, sebanyak tiga kali, ya, sebanyak 3 kali kita lakukan untuk mencuci wajah kita. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali, lalu tangan kiri, jadi masing-masing 3. Jadi kanan 3 kali, kiri 3 kali, jangan kanan kiri ya. Jadi diproseskan kanan dulu 3 kali, kemudian tangan kiri 3 kali. Nah, dimulai dari ujung jari lengan, menyela-nyela jari jemari, lalu menggosok-gosokkan air ke lengan, kemudian mencuci siku. Demikian pula dengan tangan kiri. Lihat gambar nomor 7 ini ya. Atau dimulai dari siku hingga ke ujung jari ya. Kalau misalnya dari kerang, misalnya boleh dari sini kita ambil ya, ujung jari jemari sampai sini. Ini harus sampai basah gitu ya, di sini harus tersiram. Jangan sampai sini, misalkan ini sampai sini ujung siku kita 3 kali ya. Sini. Atau kalau dari keran bisa dari sini ngucur kita ambil, terus semuanya harus terbasuh kan semuanya. Sama yang kiri juga, ini sama, yang kiri ya semuanya harus terbasuh, jangan ininya saja, ini tidak, atau sampai di sini ininya tidak. Jadi semuanya harus dibasuh, harus cuci semuanya, ini harus terkena semua, jangan sampai ada yang terlewatkan, yaitu mencuci tangan. Kemudian selanjutnya adalah mengusap seluruh kepala, ini 1 kali. Nah, kedua tangan yang masih basah dijalankan dari depan kepala ke belakang kepala hingga tengkuk, lalu kembali lagi ke depan tempat semula. Lihat gambar 9 dan 10. Nah, ini gambar 9 ya. Jadi pertama prosesnya dari sini ke depan, ya, ke depan, kemudian diteruskan sampai belakang ke tengkuk, dari tengkuk dibalikin lagi ke depan gitu. Jadi prosesnya, kalau ini kita sudah ada air, kita buang airnya, kemudian dari sini kita tarik ke belakang. Nah, ini terus sampai tengkuk. Setelah sampai tengkuk kita balikin lagi. Nah, kita balikin lagi ke depan, lalu ini dimasukkan jari kita nih. Jari telunjuk kita dimasukkan, kemudian didorong. Nah, ini didorong. Nah, bagian telinga kita ini didorong nih. Yang bagian belakang kita didorong, ini dorong gitu ya ke depan gitu. Ini harus diperhatikan. Jadi kata Nabi itu pamasaha birosihi wa uzunaihi mashatan wahidatan. Nabi itu membasuh ya, mengusap kepalanya itu mashatan wahidatan, 1 kali usapan gitu ya. Ini kita lihat, ini lanjutannya. Kemudian membasuh telinga, yaitu dengan memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga dan kedua ibu jari di bagian di luar telinga. Nah, ini seperti ini tadi yang telinga itu. Setelah tadi kita ambil, kita tarik ke atas kepala, kemudian sampai tengkuk. Setelah tengkuk kita balikin lagi ke depan ya. Setelah itu langsung kita masukin. Nah, ini seperti itu gambarnya. Nah, seperti jari ini kita dimasukin. Kemudian ini jempolnya nih ya. Jempolnya ini langsung digosok nih dari bagian pangkal ini ke atas. Nah, seperti itu. Ini cara mengusap atau membasuh kepala. Yang selanjutnya adalah membasuh kaki kanan sebanyak 3 kali dari ujung jari ke mata kaki dengan cara mencuci mata kaki dan menyela-nyelanya jemarinya gitu ya. Lihat gambar 14 dan 15. Kemudian lalu membasuh kaki kiri seperti itu pula, sama dengan kaki kanan. Jadi ini diperhatikan, dicuci ya kaki kita ini. Kaki itu dari mulai jari kita sampai mata kaki ya, sampai sini. Dilebihkan nggak apa-apa.
namanya isbagul wudu. Jadi lebih itu dibolehkan, tapi jangan sampai dikurangi, ini nggak boleh. Jadi dari mulai jari jemari ini sampai mata kaki, tidak hanya sampai ini saja, tapi sampai dicuci sampai kedua mata kaki ya. Ini digosok-gosokkan juga jari jemarinya nih, biar nanti semua berwudu ini bisa sempurna. Nah, kalau wudu kita sempurna, maka insya Allah salat kita juga menjadi sempurna. Tapi kalau ada yang tertinggal, dulu pernah ada sahabat yang tidak sempurna wudunya, disuruh diulang-ulang lagi sama Nabi, karena dilihat oleh Nabi cara berwudunya itu belum tepat. Nah, ini juga dituliskan ya riwayat-riwayat hadis terkait gerakan-gerakan rukun-rukun wudu yang dijelaskan tadi. Kemudian setelah kita selesai berwudu, kita mengucapkan doa atau syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini kita bacakan. Ini selesai, maka proses berwudu kita telah selesai. Ini sedikit panduan atau kaifiat tata cara berwudu, mudah-mudahan bisa dipahami khususnya bagi siswa-siswi yang baru, karena untuk melengkapi memperbaiki cara berwudu kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Baik, terima kasih. Demikian tutorial atau panduan cara berwudu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.